warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisyir. Al-hadis amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Mas Dulki selaku Kepala UPT SD Negeri Bukit. Yang kami hormati Ibu Nurul Mawahidah MPD selaku Guru Pengajar Praktik. Yang kami banggakan segenap Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri Bukit. Lantunan syukur alhamdulillah patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan berdiskusi dalam acara pendampingan individu, visi dan prakarsa perubahan guru penggerak dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita senantiasa dijadikan umatnya sampai ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun rangkaian acara pada siang hari ini, acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir ditutup dengan doa. Agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar serta kita semua mendapatkan manfaatnya, marilah sejenak kita baca Ummul Quran bersama-sama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan Kepala Sekolah UPT SD Negeri Bukit. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Mas Dulki. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Nurul selaku guru pengajar praktek tingkat Kota Pasuruan, Bapak Rusikin selaku calon guru penggerak, Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta pendampingan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini tiada ungkapan yang tepat untuk kita ucap kecuali panjatan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka nambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Bapak Ibu, benar yang disampaikan oleh Ibu pembawa acara tadi membutuhkan bila visin, walau visin ya, visin itu Cina ya. Kemudian sisi lain utlubul ilmi minal lahdi ilalah, minal mahdi ilalah. Ternyata Bapak Ibu sekalian ini mempunyai makna yang besar. Ada suatu pengetahuan yang baru kita pahami, baru kita ketahui setelah kita usia di atas 55 tahun. Ada pengetahuan yang baru kita sadari ya, bahwa konsep ilmu tadi baru kemarin bisa. Oleh karena itu ada ungkapan mencari ilmu ya, itu semakin diselari semakin kurang. Ibarat orang minum air laut, semakin minum semakin haus ya. Mudah-mudahan kita termasuk itu ya. Jadi di dalam mencari ilmu, saya yang sudah 50 sampai lupa ya, yang sebentar lagi juga menyusul pensiun untuk bojo dan sebagainya, kita tidak kenal usia ya. Kata ya, untuk kata zirkulun makobir tentunya ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lagi ada kata-kata semua nanti dicari omongannya Pak Rosyid, ini jangan ya. Apalagi kita selaku masih dinas yang kita mempunyai kewajiban yang sama sebagai aparat sipil negara, diharapkan adanya perubahan. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa guru penggerak ini pun ya, yang saat ini masih
pernikahan dulu ya. Ini mempunyai visi, ya, visi dan prakarsa guru penggerak. Ya, nah visinya nanti apa? Mari kita ikuti bersama-sama. Kemudian tentunya Bapak Ibu sekalian, tanpa adanya visi maka kita hampir tidak punya arah, ya. Kita tidak punya tujuan ngelembung, ya. Ngalor kan itu, bagaimana ngalor, bagaimana ngetan dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita nanti ikuti bersama-sama, ya, apa yang disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak, kemudian kita pahami konsep yang disampaikan, kemudian nanti kita bisa atas sharing kayaknya atau diskusi dan nanti dimoderatori oleh Ibu pengajar praktek ya, yaitu Bu Nurul ya. Oleh karena itu walaupun sudah menunjukkan pukul 12 kita tetap semangat ya. Oleh karena itu pada event-event tertentu meskipun siang itu salamnya adalah semangat pagi atau selamat pagi supaya kita tetap semangat seperti pada pagi hari ya. Bapak Ibu masih semangat belum loyo kan? Belum. Sing loyo ngaco tak pesen kopi ya kalau ya betul. Ya. Jadi tetap semangat menuntut mudah-mudahan ya kita menambah ilmu untuk ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya amalan yang berpahala ya. Karena apa? Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu ya. Dan fa'ilal ladina amanu itu waladina huduruna dengan berbagai tingkat derajat mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Bapak Ibu, karena Bunu sudah setengah jam yang lalu nunggu dimulainya ini, oleh karena itu tidak bijak apabila saya berpanjang lebar, dan selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak itu bisa kita pahami dan juga kita aplikasikan dalam tugas kita di kelas masing-masing ya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan oleh guru pengajar praktek, dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Nurul Mawalidah MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mas Duki selaku pimpinan atau Bapak Kepala Sekolah di SDN Bukir, Mugi-mugi pinaringan sehat sedanten Bapak yang saya hormati pula dan sangat saya banggakan Bapak Rusyidin selaku calon guru penggerak yang insya Allah akan memberikan perubahan dengan proses yang telah dijalani selama ini. Dan yang tidak lupa pula saya sangat hormati dan saya sangat acungi jempol Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan dan menguatkan tekad untuk hadir di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Selanjutnya puji syukur alhamdulillah kita haturkan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan menguatkan langkah kita untuk bisa bersama-sama meniti membawa SDN Bukir menuju kemaslahatan umat begitu. Dan selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya al-an ila yaumil qiyamah. Amin.
sebelumnya saya haturkan terima kasih yang sangat mendalam Bapak karena telah menyambut menginarkan saya yang barangkali saya terlalu cepat hadirnya karena saya tidak ingin terlambat begitu Bapak. Dan selanjutnya juga terima kasih kepada Pak Rusikin yang telah menghadirkan Bapak Ibu sekalian dalam forum yang insya Allah ini bukan sekedar forum untuk kepentingan Pak Rusikin tetapi untuk kepentingan sekolah begitu. Nah, perlu saya sampaikan ada beberapa hal mengapa Bapak Ibu sekalian dikumpulkan dalam forum ini dan beberapa tujuan yang insya Allah akan dicapai di akhir kegiatan ini. Nah, nanti susunan acaranya yang pertama ada pengantar tujuan diskusi. Nah, ini saya sampaikan langsung, saya sebagai moderatornya, tetapi nanti yang mengendalikan dan memimpin kegiatan diskusi langsung oleh Pak Rusikin. Nah, kemudian untuk tujuan diskusi kali ini adalah membicarakan tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi tujuan utamanya itu, tujuan terselubungnya adalah kembali kita meluruskan niat kita, seperti apakah kita akan mengantarkan murid-murid kita di masa mendatang. Karena terkadang kita, menurut saya, mungkin ini saya pribadi ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun menjadi guru, masih energik, masih lama-lama sedikit lupa dengan visi pertama. Barangkali kalau PNS visi pertama pengangkatan itu masih hias-hias begitu ya. Lama-lama akhirnya hanya sekedar melaksanakan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Nah, di forum ini sedikit banyak kita kembali mengingatkan betapa mulianya visi yang pernah kita gagas, yang pernah kita eluh-elukan dulu begitu ya. Nah, selanjutnya merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah kita. Jadi nanti Pak Rusikin akan menampilkan beberapa kalimat rumpang sebagai pemantik ya, supaya kita bisa memunculkan visi yang relevan untuk saat ini. Gitu. Jadi bisa jadi Bapak Ibu diangkat tahun 90-an, visi yang dulu digagas, ada kalanya entah 1 kata, 2 kata sudah tidak relevan lagi di masa kini. Karena sudah ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbarukan begitu. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nah, di sini penting sekali kita bicarakan visi. Jadi visi yang ada di sekolah kita semoga sudah tidak lagi menjadi slogan atau jargon-jargon, tetapi kita sudah jelas ketika mengatakan visi yang nomor 1 berarti harus ada aktualisasi program-program yang kita laksanakan bersama. Nah, Mbak nih, mungkin tidak salah karena betul. Nah, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Insya Allah visi dimanapun kita berada tentu menampilkan visi seidealis mungkin, sebaik mungkin. Hanya saja pada aktualisasinya, implementasinya, itulah yang terkadang kita sedikit simpang siur. Ada kalanya kita semangat merealisasikan, ada kalanya kita kendor gitu. Nah, nanti kita sama-sama luruskan lagi visi misi itu. Dan terakhir nanti penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kembali kehadiran Bapak Rusikin sebagai calon guru penggerak di sini. Insya Allah sekitar 6 bulan atau lebih ya, karena ada jeda mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, kehadiran beliau di sini mungkin 1 atau 2 bagian lah dari seluruh stakeholder yang ada, Pak ya. Nah, untuk melakukan pergerakan ya, untuk melakukan pergerakan perubahan yang bukan berarti sifatnya menggurui Bapak Ibu, tetapi bergerak bersama-sama. Nah, karena tentu Pak Rusikin tidak bisa Pak Rusikin sendirian merubah, mengatur murid, kemudian menggerakkan semuanya, tidak mungkin bisa tanpa adanya kolaborasi dan keutuhan serta kesatuan dari Bapak Ibu stakeholder yang lainnya.
Dan tentunya ini support Bapak Mas Duki sangat diperlukan Bapak di sini. Mugi-mugi Bapak senantiasa sehat, okay? Semangatnya tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawakan SD Bukit ini menjadi SD yang menginspirasi untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, hari ini Pak Yusikin akan memfasilitasi untuk visi tersebut. Pak Yusikin akan membawakan visi guru penggerak yang nantinya akan memberikan relevansi terhadap visi sekolah. Jadi visi sekolah kan sudah ada. Nah, nanti bisa diperkuat dengan keberadaan visi dari guru penggerak ini. Jadi adanya kegiatan ini salah satunya adalah sebagai bahan refleksi kita. Kira-kira visi kita ini sudah terwujudkan semua ataukah dalam proses mencari jati diri. Nah, nanti kita selesaikan bersama. Apabila sudah terwujud, alhamdulillah kita berusaha memprakarsai hal lainnya yang bisa kita sinkronkan dengan visi sekolah. Apabila memang visi kita masih ada yang perlu kita kuatkan untuk mewujudkan itu, maka kita bahas bersama juga seperti apakah cara kita untuk mencapai hal tersebut. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan diskusi hari ini berjalan dengan lancar dan Allah mencatat apa yang kita lakukan sebagai amalan ibadah dan insya Allah bisa memberatkan timbangan nanti di yaumil akhir. Ngapunten, barangkali saya terlalu banyak berbicara. Semoga hal-hal yang kurang berkenan bisa dimaafkan oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, monggo Pak Rusikin bisa langsung memulai diskusinya. Akhirul kalam, masyur minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Ibu pengajar praktik saya, Nurul MPT. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Mas Duki yang saya hormati, dan terima kasih semua untuk rekan-rekan teman sejawat, para pejuang pendidikan, untuk bersama-sama menimba ilmu. Seperti yang dikatakan beliau tadi bahwa saya tidak menggurui, tapi cuma menularkan ya, yang saya dapat. Jadi nanti kita biar sama-sama menjadi guru yang lurus, katanya kalau Pak Menteri kemarin mengatakan bahwa tidak ada perubahan yang mengakibatkan rasa nyaman. Jadi kalau kita masih nyaman, berarti kita belum berubah. Mungkin seperti itu dari upacara yang kemarin ya. Sebelumnya ini yang saya tampilkan adalah web sekolah ya, jadi jangan bisa lihat aktivitas di sekolah kita di sini. Ini juga berawal dari visi, bukan sekedar saya buat ini untuk pameran, tapi dari visi yang saya buat. Ini adalah web sekolah, jadi kegiatan sekolah kita saya sudah masukkan ke sini, bisa dipantau kapan saja tinggal buka Google ya. Jadi jenengan yang buat aktivitas kemarin saya masukkan. Jadi ada di sini istilahnya itu digitalnya itu ada, dan semoga di era digital ini SDMK nantinya bisa dikenal di mana-mana karena aktivitasnya seperti ini. Ini sudah lengkap secara visi dan segala macam, insya Allah walaupun tidak sesempurna karena masih beberapa bulan saya kerjakan saja. Visi itu asalnya adalah dari hati kita, niat kita yang akan kita terapkan. Saya tutup dulu, ini hanya intermezzo saja. Seperti saya tulis di belakang itu, judulnya adalah Kupat Sersam. Kupat bukan hari raya, tapi kupat itu istilahnya tadi diinspirasi oleh Bapak Kepala Sekolah, dikupas cepat, tepat, ya gitu ya. Sersam, serius tapi santai. Ya. Jadi karena saya itu mendapatkan ilmu ini 2 minggu saja ya. Saya pamerkan, saya disimulasikan cuma 1 jam. Jadi makanya tadi katanya Pak Kepala Sekolah, terus dikupas saja, cepat, tepat, serius tapi santai. Jadi nanti kita sambil sharing begitu ya. Itu maksudnya itu seperti itu ya.
Ini profil saya yang belum kenal. Fasilitator saya adalah Bu Ening Wirjayanti SHBMM. Beliau adalah dari BPKP Provinsi Jawa Timur. Guru pengajar pelatih saya itu yang ada di depan, Bu Nurul Maulana MPD dari SEPIM. Dan saya ini ganti tergantung dari materinya baca ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Seperti biasa saya mengucapkan salam. Sekali lagi dalam yang diceritakan oleh Bu Nurul tadi bahwa ilmu itu senantiasa dinamis. Jadi kita tidak usah terlalu baku. Jadi kita ikuti saja agar tidak tertinggal seperti itu ya. Mungkin pernah ketika saya mengucapkan salam seperti ini itu sesama teman ada yang kontroversi ya. Oh, tidak boleh gitu. Tapi kalau saya ya tidak apa-apa. Saya kan cuma salam kan tidak apa-apa bu. Ya, bu siapa? Bu agamanya ya. Cuman dari visi dari perubahan atau prakarya perubahan kita nantinya menuju profil pelajar dari yang kita kenal sekarang profil pelajar Pancasila. Apa saja saya kira sudah hafal ya. Ya, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai melihat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang kuning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang menyenangkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Pala, bukan lagi Pangkur Palaran yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia.
Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari Medan, Bung Karno dan Pemuda, halaman 68 sampai 107. Kira-kira bagaimana perasaan Anda setelah mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia tadi? Bergetar, Bergetar, hati bergetar. bergetar, hati bergetar, ya. Yang bisa menyatakan adalah Anda sendiri. Apa yang bergelora dalam darat Bapak Ibu setelah mendengarkan puisi dari Bung Karno tadi? Semua jawabannya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita melanjutkan visi kita nantinya? Bagaimana semangat kita di tengah-tengah badai perjalanan yang tadi katanya bisa naik turun? Nah, sekarang kita coba untuk berdiskusi sedikit. Tadi sudah saya sebar kuesionernya. Kira-kira kita sekarang ini setelah menjadi guru, kita itu memimpikan murid yang bagaimana? Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah bagaimana menurut sampean? Yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Karena belum setengah satu ya. Nanti kalau setengah satu, tinggal setengah jam lagi. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang mereka inginkan. Nah, coba silahkan diisi sesuai dengan kata hatinya. Nanti kita buat suatu kesimpulan dari hati masing-masing, karena setiap guru pasti tidak sama ya. Kalau guru Lili mungkin saya menginginkan murid yang sempurna, wah saya juga sempurna ya. Kalau Bu Mina mungkin saya ingin punya murid yang pintar ngaji. Monggo silakan ditulis Bu Mina, saya kasih kertas dulu. Ada dalam hati sampai murid yang bagaimana? Tak mimpi. Buatnya diimpeli dia sih. Nah, sebagai gambaran di website tadi kan sudah ada di situ ya, murid sampean yang juara, ada muridnya yang sholat, itu kan termasuk mimpi murid kita. Oh nanti saya cita-citanya murid saya itu ahli apa, seperti itu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu bagaimana, anak itu bagaimana ya. Sekarang kan kita sudah menghadapi waduh anak sekarang berbeda dari 2-3 tahun ke belakang. Saya saja nyari anak yang bisa gambar kalau 2 tahun yang lalu, waduh sekarang wanginya Masya Allah gitu ya. Yang dalam hati kita menurun, tidak apa-apa ya, tidak ada yang salah. Katanya pendidikan andragogi tidak ada yang salah wajahnya. Pak Buniar sudah punya jawabannya. Saya ingin punya murid yang cerdas, pintar, patuh, dan berakhlak mulia. Waduh, bagus sekali ya. Pasti nanti Buniar akan mewujudkan visinya ini dengan langkah-langkah yang wah, kita lihat. Iya, yang nyata. Bu Wardah memimpikan murid yang
cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Rata-rata seperti itu. Tidak apa-apa, itu adalah visi kita nanti yang akan kita bentuk melalui prakarsa perubahan dalam langkah-langkah bagja namanya nanti. Yang penting kita punya angan-angan seperti ini dulu. Kalau kita ngajar ke sekolah tidak punya angan-angan, ya nanti seperti yang dikatakan beliau tadi, datang ngajar, kasih tugas, pulang, selesai sudah, karena tidak ada visi yang ingin kita wujudkan di masa depan. Bu Titi sudah selesai. Karena memang perlu merenung. Kita untuk membuat visi itu harus disertai dengan perenungan dan niat. Dan niat, oh nanti saya seperti ini, pasti dilaksanakan. Kalau asal nulis, ya sudah tulis lupa. Wah, nampaknya dunia sudah selesai. Coba Buniar diperdengarkan suaranya yang merdu. Nah, barangkali nanti mendengar suaranya Buniar langsung Gusrom selesai juga. Gitu. Monggo Buniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Niat dari guru kelas 2 mau menyampaikan jawaban dari nomor 1. Kita memimpikan murid yang 1 cerdas, pintar, patuh, dan berakhlak yang mulia. 2. Kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang memiliki potensi. 3. Di sekolah kita mengutamakan kewajiban mengajar dan mendidik siswa. 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa seorang murid harus siap untuk belajar. 5. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mendidik siswa dengan baik. Terakhir 6. Saya dan guru di sekolah ini paham bahwa mengajar dan mendidik setiap siswa adalah tidak mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terdengar sisa nomor 2-nya. Mantan vokalis wajib. Tangan band. Bu Mina sudah? Nah. Oh iya nanti tadi saya kasih. Memang saya buat seperti itu kan. Biar tidak dikira rekayasa ini. Saya tuh sudah diberitahu ngulang namanya sama tidak mikir nanti. Kalau gini kan nanti tidak ngantuk ya. Loh baca ada kentara yang ngantuk ya mikir. Kalau tadi saya beritahu sebelumnya enak kan tinggal tulis aja. Bu Janrotun sudah. Wah sudah, ini mantan model dari warga ini. Monggo silakan. Terima kasih Pak Rusikin atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Rusikin. Kita memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Di sekolah kita mengutamakan hati nurani untuk mendidik dan membimbing peserta didik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar dan tempat untuk bersosialisasi dengan teman sejawatnya. Terus yang nomor 5, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang nomor 6, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa mendidik adalah hal yang mulia. Oleh karena itu kita membutuhkan kesabaran untuk mendidik mereka.
masih terlihat sisa-sisa dari intonasi dan gaya berjalannya seorang peragawan dari wajahnya. Tapi memang hatinya itu guru aja, jadi bisa menyelami Mas. Ini aja langsung tahu itu teori begini mendidik anak. Jadi meskipun dari dulu model berkat kecantikan menjadi guru, sekarang karena jiwanya guru ya bisa. Iya, begitu. Memang semuanya itu berasal dari jiwa dan hati kita. Bu Haja Juwaria, sampun. Oh sudah. Oh hampir sama. Bu Mina, monggo Bu Mina. Ini dulu mantan Qiraatil Quran tingkat nasional. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang berkarakter. Berkarakter berarti luas ya, otomatis karakter yang bagus, yang mulia yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang hebat dan unik. Jadi nggak ada anak yang bodoh, nggak ada ya anak yang nakal. Karena di situ semua hebat dan unik. Unik dalam artian sesuai dengan kompetensinya anak masing-masing. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan untuk melayani anak karena kita sebagai pelayan anak di sini, yakni mendidik dan membimbing anak-anak. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa seorang pelajar berkewajiban untuk belajar dan belajar dengan cara bermain. Kalau yang usia dini. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk sepenuh hati mendidik dan membimbing anak-anak menjadi generasi yang membanggakan. Karena anak itu adalah sebagai penerus bangsa. Yang terakhir, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa kewajiban guru adalah mendidik dan membimbing anak-anak, bukan menyalahkan anak-anak. Jadi bagaimanapun hasilnya, anak itu belajar di sekolah dengan caranya sendiri. Jadi guru yang harus pandai untuk memilah anak ini belajarnya seperti ini, berarti kinestetik, atau dia harus belajar yang getu, atau dengan belajar audio seperti itu. Jadi semuanya guru paham, tidak menyalahkan anak. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Aminah. Mohon maaf Bu Haja, memang beliau ini mantan kepala sekolah, jadi masih ingat anak gitu ya. Karena dulu kepala sekolah di Taman Kanak-kanak, kemudian diangkat menjadi pegawai ya. Akhirnya di sini, makanya masih ingat anak-anak tadi dan bermain. Saya lihat bahwa saya langsung ya tentu juga belajar sambil bermain. Memang Bu Aminah ini orangnya yang prestasinya luar biasa. Vokalis juga, yang terkenal itu lagunya itu ya dana gitu ya, ya dana. Iya dana. Barangkali sudah. Oh sudah. Bu Jumaya sudah. Kelas 1, wakil kelas 1. Oh Bu Titi. Iya. Saya hanya dititipin. Oh, kita dari kita monggo. Sekalian sambil menyelami. Ini jawaban saya pribadi. Nomor 1, kita memimpikan murid. Menurut saya yang sempurna, otomatis ilmu pengetahuan dan juga pasti berkarakter. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah jiwa yang unik, tidak sama antara satu dengan yang lain. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan satu, menurut saya kebersamaan dan juga kepercayaan. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu merupakan tempat untuk mencari ilmu. Dan yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita. Yang keenam, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa dengan menerapkan kepercayaan dan kebersamaan, maka cita-cita maupun visi misi akan terwujud. Terima kasih. Terima kasih semua sudah
menampilkan apa yang menjadi impian dari visi yang ingin dicita-citakan murid di masa depan. Kalau tidak salah, kalau kita rangkai, mungkin dari kesimpulan ini tidak beda jauh seperti yang telah saya pikirkan sebelumnya. Ya, jadi jawabannya tadi Bunia menjawab seperti rata-rata tadi kan yang menjawabkan seperti ini. Tadi Bu Mina menjawab padahal saya tidak beritahu sampai kan ya. Nah, tadi ini memang yang kita tanggung jawab, menguasai iptek, tadi berwawasan. Yang kedua, kita percaya hampir juga tidak beda jauh dengan jawaban Bunia tadi. Ya. Tadi sama lihat nilai postes ini 100 Bunia ya. Oh iya, saya memang jawab apa karakternya berbeda, menjawab apa tadi potensinya berbeda, kan tidak beda jauh dengan jawaban saya. Ternyata teman-teman ini sudah menguasai semua saja. Tinggal nanti memberikan penguatan berarti. Ibaratnya ilmu itu sudah bisa, tinggal penerapan untuk ditampilkan yang lebih baik. Di sekolah kita mengutamakan apa? Nanti ya, kita lihat. Nah, tadi Bu Zahrotul mengutamakan sopan santun. Makanya setiap datang pagi anak itu diajak senyum sama Bu Zahrotul ini baca. Mungkin kadang-kadang nggak ketemu disenyumi dari jauh gitu. Ya, karena mantan model sudah terbiasa senyum gitu ya. Kemudian berakhlak jujur, Pak. Kalau berakhlak jujur ini biasanya ditunjukkan Busrom ini ya. Nah, makanya tadi itu jangan mundur terus. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Nanti jawabannya kita lihat. Nah, tadi ada yang menjawab apa namanya belajarnya ada yang begini ya. Nanti yang kita tekankan ini ya. Jadi kita membuat mereka itu menebalkan garis-garisnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita guru yang harus menyesuaikan dengan zaman ya. Kalau kita misalnya ya seperti tadi hanya duduk ngasih tugas nulis waduh ya anak lupa di rumah pelajaran. Yang kita kasih dengan pengalaman-pengalaman bernyanyi atau kadang dengan menggunakan aplikasi dia juga masih lupa seperti itu. Nah, ini yang tadi nomor 5. Jawabannya juga bersama ya. Nah, kita jawab. Ini kalau jawaban saya waktu di mana itu di guru penggerak itu ini. Tadi kok nggak pede sama sampainya. Padahal saya nggak ngasih tahu sampean, gitu kan ya. Nah, yang keenam. Jadi kita seperti yang dikatakan Bu Zahro itu apa Bu Mina tadi bahwa murid itu berbeda. Ada yang pintarnya setengah-setengah, ada yang nangisan, ya sadar. Nanti kalau nggak sadar nanti nggak mau masuk kelas nanti pada yang lain. Nah seperti itu adalah gambaran dari kita. Ini belum ke visi ya. Ini juga belum menuju prakarsa perubahan. Ini masih istilahnya wong noto niat dhisik sing niat lho mesin gitu. Ya dari guru itu bagaimana seandainya seperti itu. Sekarang kita nyoba. Nah, sekolah kita memiliki visi seperti ini. Bisa dilihat di website tadi kalau misalnya nggak percaya. Ya, visi sekolah kita adalah mewujudkan sekolah yang berprestasi, mandiri, berbudi pekerti luhur, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan dan berbudaya lingkungan hidup berdasarkan iman dan takwa. Ini satu kota sama kayaknya Pak ya. Visi ini. Jadi kemarin itu ya, jadi hampir satu kota sama. Nah dari visi ini kita itu sebenarnya bukan dipaksa untuk melihat saja, ya diterapkan kan seperti itu. Kita di sini ada visi mewujudkan sekolah yang berprestasi. Terus kalau seandainya gurunya ini
melakukan misinya, tidak melakukan kerjanya, apa kira-kira sekolah bisa berprestasi? Kemudian misalnya gurunya tidak bisa memberikan contoh pembelajaran atau kegiatan yang berhubungan dengan berbudi luhur, apa kira-kira sekolah atau anak-anak akan seperti tujuan kita? Tidak. Maka sebaik apapun visi sekolah, ya, kalau kita tidak bergerak dengan visi diri sendiri, maka hanya sekedar tulisan yang terpampang bagus, indah di tembok saja. Ini ada, nanti kalau mau lihat asli di website tadi juga saya muat ya. Jadi website SD yang saya buat itu juga ini saya masukkan. Bagus sekali, tapi apakah kita sudah menyelesaikan atau menjalani ini semua? Ya, seperti saya kan masih visi saya itu nantinya lolos menjadi guru penggerak yang benar-benar menguasai tentang guru, hakikat seorang guru, bukan cuma sekedar mendapatkan sertifikat. Misi saya masih saya lewati di jalannya, makanya saya ini masih menempuh misi ke barat untuk mencari kitab suci. Nah, dari visi yang saya tampilkan tadi, kira-kira apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah ya? Saya kira sudah, tadi sudah. Kemudian apakah visi sekolah saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Nah, ini yang perlu kita jawab sendiri. Apakah visi tadi sudah membedakan? Nah, kembali lagi, ini nanti tugasnya adalah kita, jadi visi kita, bukan cuma visi sekolah tadi. Sekarang kita lanjutkan dulu. Apa sih yang diingat? Apa sih yang perlu dipahami tentang visi? Mari kita coba dibaca lagi, kita merefresh ingatan kita, mencas barangkali lupa apa sih visi itu ya. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Jadi kita itu harus senantiasa berinovasi dan berinspirasi, seperti yang dikatakan Pak Menteri. Guru yang baik adalah guru yang tidak pernah berhenti berinspirasi, jadi mencari ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang bisa menyesuaikan dengan keselarasan zaman, sehingga anak itu akan bisa menemukan jati dirinya, menemukan waduh ini loh guru yang bisa membuat saya belajar menyenangkan, bisa memahami, dan itu nanti anak itu akan menilai sendiri dari tingkah laku mereka, bagaimana guru yang mereka suka itu enggak, misalnya saja harus seperti hari ulang tahun guru kemarin ya, enggak usah diperintah, itu anak-anak sudah membuat kreativitas sendiri. Nah, yang sekarang menjadi perbincangan, yang menjadi istilahnya Pak Menteri sering mengatakan itu tentang kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi, kalau menurut saya itu filsafat ya. Kenapa kok kita menggunakan filsafat? Ya, mungkin kalau kita menggunakan agama nantinya akan menjadi suatu permasalahan karena agama kita banyak. Kalau seandainya kita menggunakan ajaran agama Islam banyak sudah tentang tuntutan ilmu itu, tapi apa kira-kira nanti diterima oleh orang Kristen? Apakah oleh orang Hindu? Nah, makanya sekarang istilahnya menggunakan filsafat ya, filsafat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun. Nah, sekali lagi menuntun, bukan merubah. Jadi kita nggak bisa merubah ya. Menuntun nanti anak akan dia berubah sendiri. Padahal di agama kan juga ada yang Bumina ya. Ibaratnya orang itu ya, kalau orang itu ibarat tumbuhan. Kalau kita kasih tali yang terlalu kuat ya nanti patah kan gitu. Kalau dibakar nanti hangus ya. Jadi sama sebenarnya ya. Jadi dalam Ki Hajar Dewantara kita itu disuruh menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat.
Kemudian Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini sering yang saya ungkapkan. Kalau misalnya tidak paham apa sih kodrat alam, apa sih kodrat zaman, bisa lihat di video-video saya atau di PMM itu sudah ada ya. Yang topik 14 yang sempat saya webinarkan itu sudah ada. Jadi kita itu sekarang istilahnya itu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di guru penggerak kita untuk melakukan suatu perubahan ada manajemen yang namanya inquiry apresiatif atau IA yang saya tulis itu ya. Nantinya akan diterapkan dalam penerapan Bagja. Jadi nanti Bapak Ibu di rumah bisa membuat langkah-langkah yang saya lakukan supaya nanti punya visi. Saya nanti jadi guru yang seperti ini untuk mewujudkan visi sekolah tadi. Karena kan kita menganggap visi sekolah tadi sudah memenuhi ya, berarti sudah ada indeknya, ada karakternya. Tinggal kita saja berarti yang nanti untuk mendukung. Inquiry apresiasi merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan bagaimana cara meningkatkannya. Ini sebenarnya juga sudah kita lakukan, ya. Cuma mungkin nanti kita tengahkan. Misalnya kekuatan apa? Kita punya Pak Gayat yang ahli penerbang gitu ya. Cuma kita yang kurang memanfaatkan ya. Makanya saya itu sering sama anak-anak itu saya beritahu, anak-anak yang mau ikut ekstra penerbang silahkan daftar ke Pak Gayat. Loh Pak, ada penerbang juga? Loh, ada, sudah beli pesawat tempat saya beli gitu. Loh iya toh Pak? Loh iya, nanti ke musola. Oh itu terbangan Pak gitu katanya. Ya, itu intinya itu adalah kekuatan. Jadi kekuatan itu yang ada pada diri kita sebagai dasar untuk meningkatkan lagi. Jadi dalam inquiry ini kita cari kekuatan dan kelemahan kita untuk menciptakan suatu strategi baru agar visinya bisa tercapai. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi bahwa dalam guru penggerak tadi namanya adalah Bagja ya. Bagja itu singkatan dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, dapatkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi ada langkahnya ya. Misalnya kemarin, nah ini saya ingin melakukan suatu prakarsa perubahan di kelas saya. Ya, kelasku kok pelajarannya kok gini aja ya, apa caranya? Itu yang berdasarkan dari saya. Nah dari prakarsa perubahan ini setelah kita tempuh dengan Bagja akan melahirkan suatu visi. Jadi panjang jalannya ya. Jadi waktu itu saya ingin mengadakan prakarsa perubahan. Sekarang ngetren-ngetrennya profil pelajar Pancasila. Ya ini profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 yang harus kita fokus untuk diajarkan. Waktu itu saya mengangkat seperti ini, terwujudnya murid bernalar kritis, kreatif, berakhlak mulia, menyenangkan pada saat proses pembelajaran. Nah, kita kan harus berpikir, apa caranya menciptakan murid seperti ini? Jadi di kelas itu anaknya kritis, kreatif, terus berakhlak mulia. Berakhlak mulia kan perlu biasanya di kelas juga perlu ya. Di kelas saya ada banyak buku-buku yang murah diuncamno, itu kan berarti belum berakhlak mulia sebenarnya. Jadi kemarin saya nyoba mengangkat prakarsa perubahan seperti ini. Akhirnya, nah saya gunakanlah tahapan Bagja yang saya sebutkan tadi. Bagja ini berasal dari bahasa Sunda, kalau tidak salah artinya bejo atau baik gitu ya. Nah ini tadi yang saya cari prakarsa perubahannya adalah terwujudnya murid bernalar kritis, kreatif, berakhlak mulia, menyenangkan pada saat pembelajaran. Siapa yang tidak senang pembelajaran nyambung kan gitu. Nah yang tidak enak kan pelajaran menerang sampai pada keringat ternyata muridnya nah itu. Makanya kemarin saya mengangkat di sini. Saya dari visi saya di kelas dulu supaya enak ngajar itu.
Enak bukan berarti tinggal-tinggal, maksudnya itu nyambung. Jadi kita menyampaikan, anak bisa menyerap dan menerapkannya di rumah seperti itu. Nah ini maka yang kita lakukan adalah misalnya kita tadi mengambil tentang akhlak mulia. Jadi kita harus buat pertanyaan utama dulu baca tadi. Buat pertanyaan pertama. Bagaimana ya saya nilai penerapan karakter pada siswa? Berarti kita itu harus punya strategi atau bentuk penilaian untuk mengetahui bagaimana penerapan karakter di kelas. Ya, kalau saya ya itu tadi misalnya ketika kerja kelompok, maka saya buat ketentuan sehabis menggunakan buku maka dikembalikan pada tempatnya dengan posisi jangan sampai semrawut misalnya. Itu termasuk salah satu penilaiannya. Bisa kalau yang kedua misalnya untuk menanamkan kemampuan bernalar kritis. Kita harus mencari pertanyaan pertama. Misalnya kalau kita membuat rumah itu kan mikir awat yang di rumah, oh saya nggak tak lakukan terlebih dahulu. Sama juga dengan ngajar. Misalnya saya ingin mewujudkan murid saya itu bernalar kritis, maka yang saya lakukan itu saya cari cara bagaimana yang meningkatkan kemampuan anak-anak itu supaya bernalar kritis. Tak saya baca semua ini, kalau saya baca semua tak selesai 2 jam. Cuma intinya seperti itu ya. Nah, daftar tindakan atau penyelidikan ini adalah kira-kira yang kita lakukan, bukan jawabannya ya. Misalnya ini, ketika saya mencari anak yang menjadikan anak yang berkemampuan bernalar kritis, maka yang saya lakukan adalah dengan cara membuat angket ya, siswa mencari saya wawancarai, saya survei kira-kira minat kamu untuk apa, tentang apa namanya itu kesukaan kamu itu apa, sehingga kita nanti dalam pembelajaran itu bisa menyesuaikan. Oh anak ini kok sukanya itu gambar-gambar, maka kita nanti waktu memberikan pembelajaran bisa diterapkan dengan membentuk dengan diagram atau juga peta konsep dan lain sebagainya seperti itu. Wah ini kok kita joget-joget sebenarnya. Nah kita ajari anak dengan apa namanya sekarang kan ngetren lagu sambil menghafalkan materi itu dulu ya. Nah, kayak tumbuhan, bagian tumbuhan lagunya dengan naik becak itu ya. Kemudian setelah B, A yaitu ini tadi saya besarkan kemarin waktu di PPT saya upload di YouTube itu biar kelihatan. Nah, ini langkah-langkahnya Bu ya. Nah, misalnya tadi ya, misalnya saya ingin menciptakan model pembelajaran yang bisa meningkatkan. Apa yang saya lakukan? Ya saya harus menyusun LPP, membuat media pembelajaran, ya seperti itu. Misalnya lagi kita lanjutkan yang A, yaitu ambil pelajaran. Ambil pelajaran, maka pertanyaan yang juga kita dari diri kita sendiri. Misalnya tadi pakar saya tadi kan yang pertama menciptakan murid yang berakhlak mulia waktu pembelajaran. Ya kita buat pelajarannya apa? Dengan menerapkan anak pembelajaran dengan berakhlak mulia, kira-kira manfaatnya apa? Itu pertanyaannya. Nah, yang kita lakukan apa untuk mewujudkan itu? Seperti ini nanti. Nah, misalnya kita memberikan pengertian tentang nilai dan motivasi pentingnya budi pekerti. Jadi ketika anak di dalam kelas itu melakukan sesuatu yang tidak tepat, monggo silakan tidak apa-apa. Karena temanya kan tadi serius tapi santai, kan? Jadi sampai santai nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi yang sebelah tindakan itu adalah langkah yang kita lakukan, bukan jawaban dari pertanyaan ini ya. Kalau pertanyaannya nanti salah dijawab, apa manfaat budi pekerti? Jadi anak yang baik nanti seperti itu. Jadi tindakan itu artinya adalah jawaban atau yang jalan yang harus kita tempuh untuk mewujudkan.
baca. Nah, yang berikutnya adalah gali mimpi. Nah, jadi ternyata lagunya siapa itu? Gali. Iya, raih mimpi itu ya. Sekarang menjadi bagian dari Bagja ini. Nah, misalnya pertanyaan yang kita buat adalah apa yang kita rasakan seandainya murid kita di kelas itu waktu pembelajaran tadi itu mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai budi pekerti yang baik. Kemudian yang kita lakukan, sekali lagi jawaban bukan jawab pertanyaan ini loh ya. Nanti jangan salah paham, nanti ini dikira jawabannya ini, bukan. Ini adalah langkah yang harus kita tempuh untuk mewujudkan ini. Gitu ya. Nanti dikira pokoknya hampir memunculkan Pak Fikin itu apa dirasakan guru jika muridnya memiliki yang baik, ini kok memberikan penghargaan. Jadi memang ini bukan pertanyaan dan ini bukan jawabannya, ini adalah yang harus dilakukan ya. Jadi misalnya dengan ingin muridnya di pelajaran itu mempunyai akhlak mulia, ya ini salah satunya. Nah, kita memberikan anak-anak penghargaan, reward, atau membuat suatu aturan atau keyakinan kelas yang seperti kita beritahu tempoh hari itu. Nah ini ya, ini kemarin yang saya buat di guru penggerak. Ini buat contoh saja, nanti jangan buat sendiri, gali mimpi yang indah nanti di rumah. Kemudian D, jabarkan rencana. Jadi setelah mempunyai mimpi tadi kita jabarkan dalam rencana. Ini contohnya tadi. Yang pertama, ketika saya ingin cita-cita murid saya mempunyai akhlak yang baik waktu pembelajaran di kelas, pertanyaannya apa saja langkah-langkah yang tepat untuk menerapkan? Maka saya menggunakan metode pembelajaran yang melatih anak untuk membiasakan budi pekerti dan seterusnya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi. Nah, tadi kan bagaimana eksekusinya, bagaimana untuk melihat hasilnya. Maka untuk mengetahui hasil dari anak yang saya terapkan tadi menggunakan budi pekerti di kelas, saya itu berkolaborasi dengan teman-teman. Nanti kan biasanya teman-teman itu kadang masuk ke kelas kita, kadang cerita, waduh seperti sampai sini dulu ini kadang misua kan ada dulu itu. Nah itu sebagai salah satu bentuk iya sudah apa? Itu salah satu bentuk untuk melakukan eksekusi, direfleksi. Oh berarti saya kurang seperti ini. Oh yang perlu saya lakukan lagi seperti ini. Nah ini setelah saya membuat prakarsa perubahan tadi, akhirnya terjadilah visi saya. Ya. Jadi saya itu mempunyai visi ngajar itu di kelas. Mau kemana ya tidak apa-apa sambil makan ya. Saya saja sambil mendengarkan musik dan maka visi saya waktu itu adalah terwujudnya peserta didik yang unggul, berwawasan global, berjiwa kompetitif, dan budi pekerti luhur di era pasca. Itu visi saya. Apa yang sudah saya lakukan untuk mewujudkan visi? Nah, seperti ini ya. Saya petakan dulu. Oh, lingkungan kelas saya seperti ini. Sarana prasarana bagaimana? Dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah bagaimana? Nah, setelah itu maka akan terwujudlah hasilnya seperti yang saya lakukan ini. Ya, jadi dengan bernalar kritis atau berbudaya unggul, anak-anak waktu itu sudah bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan YouTube, ya, bisa menggunakan TikTok. Ya, saya melihat di status saya itu kan, ini adalah bentuk wujud dari visi saya tadi yang menjadikan anak bernalar kritis. Ya. Jadi dengan menggunakan teknologi mereka bisa mengungkapkan ide-ide mereka sehingga menjadi suatu yang baru.
Dan itu hasilnya juga bagus ya, walaupun tidak 100%, setidaknya tuh bisa melihat. Saya lihat tuh ada anak-anak malam-malam ngirim tugasnya, ini Pak linknya, wah saya sampai kadang berarti anak-anak ini nunggu orang tuanya seperti itu. Jadi tengah malam kadang jam 10 ngirim link YouTube, Pak ini tugas saya, sampai sekarang seperti itu banyak. Nah ini untuk yang hasil-hasil dari visi saya tadi yang mewujudkan anak berwawasan global. Jadi anak-anak saya suruh menceritakan keunikan tempat tinggalnya waktu itu menggunakan vlog. Ya, jadi anak-anak baca vlog. Jadi anak-anak kan berwawasan, tahu, oh bukit itu tempatnya banyak mebelnya. Mereka ceritakan. Ini juga sudah diupload dalam YouTube-nya anak-anak banyak. Jadi mereka mencoba untuk menjadi anak yang berwawasan global di masa depan. Kemudian mereka juga tahu ada Taman Sekar Gading. Ternyata di kota itu memiliki beberapa tempat yang dikhususkan bagi warganya untuk mencari refreshing. Nah, kemudian visi saya tadi yaitu terwujudnya peserta didik yang berjiwa kompetitif. Kita coba melatih anak-anak untuk berjiwa petarung, bersaing dalam dunia. Nah, ini salah satunya adalah belajar menjadi reporter, walaupun sebenarnya pelajaran wawancara. Ya, pelajaran wawancara, ada boleh ibunya, boleh tetangganya gitu. Nah, intinya mengarah ke pekerjaan sebagai seorang reporter begitu. Ini juga sudah diupload dalam YouTube ya. Walaupun memang enggak separuhnya ya seperti yang kita pelajari dulu di pembelajaran video referensi itu banyak. Yang mampu ya saya suruh buat YouTube, yang tidak mampu ya setorkan saja hasilnya, tulisan wawancara sama laporan cerita hasil wawancara seperti itu. Cuma untuk yang kira-kira memiliki kelebihan ya saya manfaatkan seperti ini. Ini sebenarnya banyak contoh-contohnya. Nanti kalau saya ambilkan semua nanti wah ada di linknya. Saya sertakan di link aksi nyata saya baca. Di aksi nyata 1.3 itu linknya anak-anak tugasnya itu saya masukkan di situ. Barangkali nanti dilihat. Jadi kembali lagi bahwa visi sekolah itu akan tercapai jika kita juga mempunyai visi yang nantinya mendukung untuk terwujudnya impian dari sekolah dan impian murid kita di masa depan. Barangkali seperti itu kesimpulannya. Barangkali Ibu PP bisa memberikan penguatan kepada kami. Barangkali masih ada kekurangan yang belum saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Rusikir. Diskusi yang sangat mengesankan sekali ya. Alhamdulillah tetap semangat di siang hari yang seharusnya ini sudah pulang Mbak ya, Bapak Ibu guru ini, tapi masih menyempatkan hadir di sini. Alhamdulillah. Nah, dari yang disimpulkan tadi kegiatan diskusinya, insya Allah apa yang disampaikan Bapak Ibu guru sekalian ini sudah sangat positif ya. Jadi kita harus sadar bahwasanya kita ini punya potensi, punya kekuatan sekolah kita ini. Jadi jangan ada celah untuk underestimate begitu. Jadi jangan berkecil hati dulu. Sekolah kita ini pasti dengan visi yang sudah dibuat sedemikian idealisnya, insya Allah itu yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai cita-cita bagi generasi yang akan mendatang. Jadi seperti itu. Nah, yang saya garis bawahi, inti dari apa yang diimpikan itu adalah murid yang berkarakter, lengkap sudah itu. Cerdasnya iya, pintarnya iya, berakhlak mulianya dapat, kemudian melek Enak ya. IT itu juga dapat. Di situ karakter itu sudah dapat semuanya. Nah, kalau dibahasakan saat ini adalah profil pelajar Pancasila itu kekiniannya begitu ya. Jadi sebenarnya itu dari
tahun ke tahun sejak zaman dulu itu visi itu hakikatnya sama Pak gitu. Hanya bahasanya yang diolah, diperbarui dan disesuaikan dengan zamannya itu tadi. Nah, jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ya harus kita sesuaikan. Jadi kita ngomong ya, istilahnya ngomong anak-anak ini harus sesuai dengan kodrat alamnya, kodrat zamannya. Apa itu kodrat alam? Usia anak-anak sekolah itu usia berpikir yang serius, harus mencari pekerjaan, harus menghasilkan uang. Apakah demikian Bapak Ibu? Boten. Kodrat alamnya apa anak-anak itu? Bermain. Bermain, bersenang-senang, titik. Nah, sebenarnya mereka itu tidak ada bayangan untuk yang berat-berat, itu tidak ada. Intinya mereka hadir ke sekolah, hakikatnya ya, hakikatnya mereka ingin bahagia. Itu Bapak Ibu sekalian, sudah titik. Bahagianya ini kita yang mengemas, karena kita yang paham. Bapak Ibu dulu itu yang paham, sebagai orang dewasa yang bisa menuntun. Jadi sifatnya bukan lagi sekedar mengajari Bapak Ibu, menuntun. Itu amanah kita, harus kita laksanakan. Menuntun ke arah yang lebih baik, yang dikemas dengan jalan yang berbahagia. Nah, misalkan kalau harus mengajarkan tata cara sholat, kalau zaman dulu Bapak saya sekolah itu teringat sampai sekarang, dibawakan penjalin Bapak, tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan, itu dipecut. Untungnya mental anak zaman itu kuat-kuat banget, mental baja, tidak tahu malu Bu, meskipun sudah dipecut gitu. Kalau anak sekarang, nah ini kodrat zamannya sudah berbeda lagi, kondisi mental anak-anak sekarang sudah berbeda. Kalau kita memperlakukan dipecut dan segala macamnya, ini bisa ada undang-undangnya Pak. Nanti Pak Mas Duki bisa aduh, jalan ceritanya panjang lagi nanti. Nah, jadi saat ini kita harus memperhatikan banyak hal itu, bahwasanya belajar bukan lagi memaksakan. Nah, hakikat merdeka itu bagus sekali, kita memerdekakan anak, tetapi jangan lupa kita punya visi mulia, membimbing anak untuk siap menghadapi generasi berikutnya gitu. Nah, jadi tetap kita yang pegang kendalinya, kita tahu konten apa yang harus kita ajarkan ke anak, tetapi kita lah yang mengemas bagaimana pembelajaran itu bisa mengasihkan. Dalam hal ini, mengapa kita harus muncul namanya pembelajaran berdiferensiasi, supaya bisa mewadahi kebutuhan anak-anak. Ada anak-anak yang tadi disampaikan kinestetik bisa terwadahi. Kalau belajar kinestetik itu tidak bisa diem, middle aja. Istilah bagusnya itu aktif gitu ya, aktif, segala macamnya, sensoriknya, motoriknya aktif semua. Kalau zaman dulu, zaman saya, ayo, saya antar boleh bisa gitu ya Bu ya, antar boleh bisa ya, antar nggak boleh gitu. Nah, tapi sekarang berbeda Bapak Ibu, kita pun juga harus melek pengetahuan. Ada beberapa macam penelitian yang sudah menunjang itu, tentunya Bapak Nadiem Makarim itu, sehingga mengeluarkan kurikulum yang saat ini kita harus pelajari gitu. Nah, kemudian ada kodrat zaman ketika kita harus dihadapkan dengan sebenarnya pandemi kemarin itu sangat membawa hikmah untuk kita. Hikmahnya banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin saya secara pribadi, andai kata tidak ada pandemi, saya nggak kenal Zoom. Insya Allah begitu, saya tidak akan bisa namanya share screen kalau sedang presentasi. Mungkin saya tidak akan bisa namanya Google Meet, tidak akan tahu namanya Padlet ya Pak ya,
tidak akan bisa mendampingi guru penggerak yang dari daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Mungkin akan seperti itu. Karena kita berada di zona nyaman, asik aja mengajar dengan cara kita sendiri yang kita yakini itu benar. Padahal kita belum berkolaborasi dengan teman yang lain. Nah, istilahnya mungkin kita pernah jadi kakak dalam tempurung. Kita menganggap diri kita saya sudah mengajar dengan sangat sempurna, saya sudah meluluskan banyak generasi yang apik-apik, saya sudah menghasilkan prestasi banyak sekali. Padahal hakikatnya di luar sana itu banyak ilmu yang belum kita ketahui. Saya pun sampai saat ini, insya Allah semoga diistiqomahkan sama Allah untuk semangat belajar, begitu Bapak Ibu. Jadi belajar tak kenal waktu. Tadi yang disampaikan Pak Mas Duki, dari lahir sampai mati. Jadi kalau kita saat ini tidak mau belajar, berarti apa Pak? Berarti mati, begitu Bapak Ibu. Mati dalam artian bukan sesungguhnya ya, mati karakter. Ya, mati karakternya begitu. Jadi tak kenal usia itu tadi. Nah, selanjutnya kembali pada visi yang sudah ada di SDM negeri ini. Saya sangat mengapresiasi yang sangat tinggi Bapak Nge. Jadi visinya sudah sangat sempurna ya, idealisnya sudah ada, pembedanya insya Allah sudah ada. Hanya saja kita perlu tebalkan. Nah, kalau dalam pendidikan guru penggerak itu hakikatnya anak lahir itu sudah ada potensi, hanya saja kita perlu tebalkan. Nah, misalkan ini berbudaya lingkungan hidup, insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah paham, dan kami pun tidak perlu membahas itu terlalu detail. Berbudaya lingkungan hidup berarti kita harus implementasikan di sekitar kita, ke peserta didik kita tanamkan. Contohnya, hal yang paling ringan, konsisten membuang sampah pada tempatnya. Itu dari tahun zaman dahulu sampai sekarang itu harus ditanamkan hal-hal demikian. Nah, implementasinya itu Pak Mas yang terkadang kita perlu kolaborasi banyak stakeholder kita. Pak Mas Duki sudah sangat yes dengan visinya. Sekarang Bapak Ibu juga harus support terhadap apa yang digagas oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, Bapak Kepala Sekolah dibantu dengan stakeholder yang ada. Kalau di SMP ada wakakurikulum, itu ada sebagainya. Kalau di SD mungkin tidak ada Pak ya. Jadi ada tim ya, ada tim pengembang sendiri. Nah, monggo, itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh SDM Bukir. Nah, kekuatan yang ada silakan dikemas, dikolaborasikan bersama. Nah, adanya guru penggerak itu juga kekuatan. Ya kan Pak? Monggo. Jadi kita mengedepankan hal-hal positif. Jangan ada pikiran-pikiran negatif. Nah, karena kita sendiri ya, di agama kita Islam mengajarkan Allah itu berdasarkan apa Bapak Ibu? Prasangka hambanya. Kalau kita sudah sugestinya positif, yakin nih bisa nih, insya Allah Allah akan kabulkan. Nah, jadi kolaborasi antar stakeholder yang ada sangat penting. Yang mungkin ada kerikil-kerikil tajam Pak ya di dalam setiap kita berkolaborasi ya, di dalam tim kita pasti ada hal itu. Kita pergi kemanapun ya, pindah sekolah pun, pindah lembaga pun akan sama, karena memang hakikatnya pemikiran kita berbeda-beda. Nah, kita harus sadar pemikiran yang berbeda itu adalah rahmah gitu Pak ya. Rahmat itu kekuatan kita. Misalkan ada yang nggak sadar, itu PR kita untuk membimbing supaya
saja. Karena kita pasti tidak sempurna. Kalau kita menginginkan siswa kita sempurna, diri kita dulu yang harus mendekati sempurna. Karena kita sebagai teladan utama di sekolah ini. Jadi begitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan, insya Allah SDN Ukir sudah punya program Pak ya. Program untuk mewujudkan lingkungan hidup sehat bagaimana, untuk mengedepankan IT bagaimana, dan insya Allah Pak Mas Duki sudah memprogramkan ya, sudah menyajikan sedemikian rupa untuk mewujudkan visi yang ada di SD ini. Gitu. Nah, adapun prakarsa perubahan, nah prakarsa perubahannya ini monggo kita sepakati bersama apa Bapak? Tidak usah yang terlalu berat. Misalkan kita komitmen dengan satu prakarsa itu dulu yang kita selesaikan. Misalkan ini yang saya lanjutkan dari pernyataan tadi, membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Prakarsa perubahannya apa? Tiap hari satu anak mengambil satu sampah yang ada di sekitarnya. Nah, begitu setiap hari. Nah, ambil, buang pada tempatnya. Ambil, buang pada tempatnya. Nah, kemudian dikembangkan jadi apa? Peduli. Peduli itu seperti apa? Kita bisa daur ulang. Bapak Ibu saya tadi sudah itu Pak terkesan dengan tatakannya air mineral. Nah itu saya sudah lihat itu Bapak Ibu di kantornya Pak Mas Duki. Nah itu tentu salah satu karya ya dari anak-anak insya Allah yang patut kita apresiasi. Nah itu pengembangan lebih lanjut jika memang anak-anak sudah masuk pada fase D. Ya, fase D ini kalau di profil pelajar Pancasila itu sudah berkembang di lintas mata pelajaran begitu. Nah, nantilah itu panjang lagi ya pembicaraan itu. Yang terpenting pada diskusi kali ini, alhamdulillah kita sudah menemukan hakikat visi kita. Jadi yang barangkali kemarin belum berada di jalan yang lurus Bapak ya. Jadi sebenarnya ada loh Bapak Ibu guru yang nggak tahu visi sekolahnya itu ada. Nah, jadi semoga saja forum ini menjadikan kita jadi bisa jadi begitu. Ada Bapak Ibu guru yang tidak tahu visi sekolahnya. Nah, forum ini kita sama-sama bergandengan tangan untuk kembali meluruskannya, merefleksikan apa peran saya di sekolah ini. Sudahkah saya menjalankan amanah? Tidak usah melihat berdasarkan Pak Mas Dukinya, tidak usah melihat apa-apanya. Lihat pertanggungjawaban kita kepada Allah, sudah titik. Kita disumpah itu disumpahnya bukan sumpahnya Pak Mas Duki, sumpahnya adalah sumpah kepada Allah atas profesi yang Bapak Ibu hari ini jalankan. Jadi apa-apa yang kita lakukan kembalikan kepada Allah. Nah, Pak Mas Duki di sini sebagai perantaranya untuk memimpin keberlangsungan di SD Ukir ini. Kurang lebihnya begitu Pak Mas Duki. Terima kasih banyak sudah difasilitasi sedemikian rupa. Mohon maaf apa yang saya sampaikan ini hanya sharing dengan Bapak. Yang baik monggo diresapi, diimplementasikan di SDN Ukir, yang bahkan tidak di SDN saja Bapak, di rumah, di keluarga. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita bersama dengan pasangan kita untuk mewujudkan cita-cita keluarga kecil kita. Samawa itu lagi. Samawa kan nanti jalannya macam-macam ya. Nah, jadi ke sana. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
saya berharap silaturahim ini bisa terus berlanjut dan insya Allah nanti bertemu di pendampingan individu yang ketiga. Dan dengan sangat bahagia mohon Bapak Ibu barangkali ketemu di jalan, kalau sayanya tidak ngeh bisa disapa duluan. Kalau sayanya dengan Bapak Ibu saya akan sapa, barangkali tidak menyebut nama tapi senyum gitu Bu ya, karena saya nggak hafal namanya gitu. Terima kasih banyak. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktu sedikit. Terima kasih Bu Nurul. Bapak Ibu sekalian, ada hal penting yang perlu jangan camkan. Satu, tadi sudah saya singgung bahwa belajar kita tidak kenal usia. Yang kedua, jangan pernah lelah apa jenuh dengan berubah. Yang ketiga, oke lah Bapak Ibu, boleh jadi kita kemarin itu ada yang keliru tentang ini, keliru pemahaman ini, oke sudah berlalu, kita akui. Ya, yang penting kita bisa menerima hal yang baru yang lebih baik sehingga nanti ke depan kita lebih baik. Saya juga demikian, terima kasih Bu Nur, itu ada beberapa konsep yang harus saya terima dan ini nanti ya insya Allah akan kita tidak lanjuti karena apa, bicara tentang visi ini bukan salah jenengan misalnya jenengan gak hafal ya, karena mungkin kurang sosialisasi. Loh, dinamakan disosialisasikan itu kapan? Karena yang datang di Bokir duluan itu sebagai jenengan baru saya. Nah, akhirnya gitu. Oke, kita nggak cari itu ya, nanti kita coba kita pahami kembali tentang visi ya sampai dengan misi sampai dengan tujuan yang ada di sekolah. Dan visi misi bukanlah kitab suci ya, sehingga karena tadi yang saya lihat saya amati memangnya perlu direvisi, perlu diganti ya, tidak sesuai dengan zamannya ya. Dulu kita untuk muluk-muluk tentang ITEK, kalau di SD bisa dilaksanakan ITEK, padahal kita menurut saya jargon dan apa itu yel-yel saja, tapi pelaksanaan enggak. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah era atau zaman sekarang itu kita bisa kembangkan pada anak-anak. Nah tinggal kita aktif untuk itu apa tidak. Ini Pak Rosikin yang menurut saya memang fakta ya, Pak Rosikin itu waktu tadi ulang wis didagami teman anak muridnya digembol betul-betul anak-anak itu untuk IT, insya Allah ya, insya Allah sudah bisa mengikuti era dan tuntutan zaman ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ayo kita jangan alergi dengan perubahan dan kita menyadari bahwa kita itu adalah memang makhluk yang terus dituntut untuk mencari ilmu pengetahuan yang baru ya, karena konsep yang kita terima itu memang terbaik pada saat itu ya, tapi saat ini sudah berlalu seperti contoh-contoh yang disampaikan Bu Lulu tadi. Oleh karena itu kita ya sebagai orang beragama ya, Sayyidina Ali kan berpesan didiklah anak kita sesuai pada zamannya. Jadi nggak foto di kita kadang-kadang situ yang lalu ya, aku biar ini belum ini loh, nggak bisa sudah ya, lucu ya. Ini saya sering berlucu ini satu detik Bu yang kami ya sudah tinggal nunggu bulan jam purna, tapi nggak apa-apa seperti yang disampaikan Bu Nurul, bisa jadi kita itu kadang-kadang kabur atau lengah mengingat kembali visi daripada dengan mengikat janji dengan sang suami tadi, sehingga oh iya padahal visi kita itu gini akhirnya ketika geser terjadi sesuatu apa itu gesekan ya, dari kembalikan pada visi semula yang sudah menjadikan kesepakatan ya. Bapak Ibu terima kasih ya atas nama yang saya sampaikan ya, dan jangan lelah-lelah untuk menuntut ilmu ya. Hari Kamis ganti kelas tinggi dengan Pak Alek, dan nanti mudah-mudahan pada pendampingan berikutnya dalam suasana yang lebih baik lagi, lebih kekeluargaan, tapi yang penting kita betul-betul menyerap apa yang disampaikan oleh penyaji dan juga kesimpulan dan penguatan yang diberikan oleh pendamping ya. Demikian tambah dari saya, mohon doa.
terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, tibalah kita pada penghujung acara yakni penutup atau doa. Sebelum acara kami tutup, kami atas nama keluarga besar UPT SD Negeri Bukit mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Serta kami ucapkan terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami akhiri, marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangin ya Bapak Ibu ya. Kapan ketemu lagi Pak Rosi? Dengan Pak Rosi ya?